Bro, gua ada informasi penting. Apaan tuh? Kita dapat challenge. Challenge-nya Temukan malaikat berkaki 6. Let's go. Gue tanya ya. Iya, pelan-pelan. Sih mau nanya, masnya malaikat kaki 6. Lu aja pada. Kita standby di motor aja deh. Punten Kang, badek numaros, upami, akang teh, malaikat genep suku. Kok tanyain. Tadi dulu, stop dulu. Itu motor mana tuh? Gue liat motor siapa nih? Wah. Jadi motor Eko. Tapi ngomongin yang seru-seru ya, di mana kemarin itu kita kan tuker-tukeran motor. Nah itu kan ada banner juga kan? Box ya. Iya. Itu juga kemarin kita pakai buat ini sih. Buat Dipakai. Oleh. Itu ada Jadi reviewnya gimana? Bagus apa enggak? Kasih tahu nggak ya? Waktu itu ajang HMC itu jadi hidup dan matinya bengkel gue ya, Katros. Ini nggak pernah gue ceritain di vlog gue gitu. Halo teman-teman, balik lagi di channel Ateng Katros. Yoyoy. Di episode kali ini gue udah kedatangan para teman-teman spesial. Di sini ada teman-teman dari HMC alias Honda Modif Contest dan teman-teman dari media juga nih cuy. Tapi gue mau jelasin sedikit bahwa episode kali ini sebenarnya adalah lanjutan dari episode pertama yang sebelumnya itu videonya tayang di channelnya Ari Perkasa. Iya, benar. Nah, jadi gue saranin di sini buat teman-teman yang belum nonton episode pertama itu, kalian langsung buka deh channelnya Ari Perkasa karena di situ videonya seru banget ceritain tentang keseruan kita touring Ari ya. Yoi. Oke. Nah, di episode kali ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol. Salah satunya ngebahas tentang tren modifikasi. Tapi sekali lagi nggak ada salahnya gua mau memperkenalkan di sini para teman-teman gua ini ada modifikator, ada teman-teman media juga. Dari ujung sebelah sana dulu nih yang paling grogi kayaknya. Perkenalkan, nama saya Eko. Saya ikut AMC Solo 2019. Asal Magelang. Asal Magelang, HMC 2012. Berapa? 19. Ri, oh ini mah nggak usah udah kenalin lagi udah. Nggak usah. Nggak. Ya gue Sadar, Ari Perkasa dari Street Art Custom. Depok gue dari Depok. Wow, Jakarta. Wah. Depok. Lalu juga nggak masuk Jakarta? Tangsel gue. Coret. Tangsel. Oke, next. Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Irfan dari bengkel MIB Custom Magelang. Saya ngikut HMC dari 2014 sampai 2019. Wih, mantap ya. Panjang. Iya, pemain setia. Oke, next. Halo, saya Faris, jurnalis dari Tabloid Otomotif dan mengisi di channel Otomotif TV. Mantap. Nah, di samping gua nih ada member paling kebapaan nih, bukan senior. Silakan, Mas. Ya, selamat malam. Nama gue Firdaus, Yusa Firdaus, biasa teman-teman kenal. Dari bengkel 902 Garage Bekasi. Siap, Bekasi. Oke. Oke, gue Uje dari channel Motor Plus, tapi gue banyak ngisi ya di gridauto.com gitu, seputar motor-motor juga gitu. Ngomongin motor ya? Ngomongin motor, emang khusus motor aja Oh, sebenarnya. siap. Oke, cuy. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru di mana kita akan ngebahas soal tren modifikasi. Nah, menurut Mas Firdaus, kalau kita ngomongin tren modifikasi dari lu nih ya, yang sosoknya kebapaan banget, senior. Aduh, gue mulai dari lu. Gimana, Mas? Lu mau nanya apa? Kita lu mau akan ngebahas? lempar ke teman-teman ya. Oh iya, boleh. Menurut kalian itu tren modifikasi motor di Indonesia saat ini tuh lebih mengarah kemana? Gitu. Kayaknya yang jawab mendingan Siapa? Faris dulu kayaknya. Ya, boleh. Oh iya. Dari jurnalis. Jurnalis Dari gue dulu ya. Dia lebih senior dari Paris dikit ya. Oke, jadi kalau gue tuh dari wartawan tuh dari 2014 lah ya. Maksudnya tuh 2014 itu udah kelihatan nih ya. Kayak misalnya kalau mungkin sebelum gue jadi wartawan tuh modif yang terlalu ekstrim gitu. Yang mungkin motor nggak banyak dipakai di jalan raya lah. Tapi kalau setelah gue jadi wartawan 2014, 15, 16, gue sempat jadi juri juga di HMC itu 2017-18. Itu emang kita prioritasnya itu kalau menilai motor ya, pertama itu kayak sisi safety-nya gitu kan. Kalau di HMC itu emang yang lebih ditekenin tuh motor tuh tetap bisa dibawa jalan ya kan, tetap safety.
nggak kayak motor zaman dulu yang mungkin istilahnya motor patung gitu kan. Kalau menurut gua gitu ya. Kan dulu kan motor kayak motor patung ya kan. Yang bener-bener kayak stangnya kadang dibalik gitu kan. Itu zaman-zaman 2009 lah mungkin. Iya kan. benar. Kayak gitu. Coba kalau mungkin dari Mas Faris. Setuju juga sama yang diucap tadi sama UJ. Selain motor patung juga sebenarnya makin sini tuh kayak bikers tuh kayak semakin sadar lah. Motor itu tuh nggak cuma sekedar pajangan, nggak cuma ego. Motornya pengen keren gitu, jadi apa aja partnya dipasang. Makin sini tuh teman-teman udah makin sadar kalau modifikasi itu juga harus mentingin fungsinya sih. Nggak boleh ngelupain tentang sisi fungsionalitas, kemudian juga perangkat-perangkat lalu lintasnya segala macem. Sekarang udah makin sadar lah teman-teman, udah keren banget modifikasinya. Ya, safety dan fungsional gitu ya. Fungsi lah bisa dipakai gitu kan. Siap. Dari teman-teman ini dong, ini kan jurnalis nih dari modifikator atau builder. Ri, lu dong, Ri. Elah, lu udah masuk ke channel gue, enggak ngomong. Oke, gue setuju sih tadi dengan teman-teman dari jurnalis gitu ya. Memang sekarang lebih sadar, apalagi kita juga diawasi sama netizen. Salah dikit juga banyak hujatan kayak gitu kan. Motor Mengenai bisa dipakai nggak sih, safety-nya. ya kan? Kayak gitu. Tapi memang kalau tren yang sekarang itu dari mulai gue ngelihatnya dari mulai tahun 2019 mulainya. Jadi tren modif tipis-tipis itu loh. Istilahnya modif tipis-tipis. Jadi nggak se-ekstrim yang dulu, tapi orang juga pengen curahin hobinya untuk modifikasi tapi nggak mau ekstrim seperti itu. Makanya gue coba nih kemarin eksperimen di motor CB150R. Ternyata dengan modif tipis-tipis gue dapat hasil maksimal gitu. Gampang banget untuk ngerubah itu semua. Nggak tahu nih dari teman-teman yang lain gimana? Ya, kalau dari trennya berarti modif tipis-tipis. Kalau gue rangkum ya, fungsional dan safety. Emang kalau dulu banyak banget tuh ya motor-motor apa namanya yang kontes yang emang cuman ya buat display doang kan. Habis itu dinaikinnya stangnya di mana, joknya di mana gitu. Masa sih yang pakai gitu? Ada. Ada rangkanya fleksibel, Mas. Teman-teman modifikator ini media lo ngomong ya. Saya kan Tapi itu kan enggak kan ya? Kita enggak kan. Tapi eranya udah lewat lama. Beda. Udah lewat ya. Nah, dari teman-teman gimana? Nah, Mas Uje. Nah kan tadi sebenarnya sempat ada acara ya kemarin lah sebenarnya. Nah itu kan sempat ada touring tuh. Kebetulan gua sama Faris nggak ikut. Nah ceritain dong keseruan touringnya pakai CB150R yang udah dimodif itu kayak gimana sebenarnya? Gitu. Oh, touring kemarin ya? Ya touring yang kemarin. Gitu. Sayang sekali dia tidak ikut teman-teman. Pasti seru kan itu ya. Ya, ntar kita modif CB150R dulu lah. Yang dari lu deh. Lu kan yang kemarin road captain sebenarnya lu tuh. Nah, di depan nih, di depan. Enggak, saya kan megang HT, Pak. Di depan. Yang pasti seru banget ya. Rutenya itu memang apa namanya macam-macam. Dari jalan yang nggak terlalu bagus, ke aspal yang nggak mulus, sampai aspal yang mulus, sampai masuk ke apa namanya Cikole. Cikole, iya. Gue nggak terlalu hafal tuh Cikole gitu kan. Itu jalanannya juga udah mulai apa namanya? Yang enak lah nikung-nikung. Tahu deh tuh, udah sering cornering berarti. Padahal baru tadi waktu itu. Handlingnya sih waktu gua cobain ya itu oke banget sih, nyaman banget. Cuman lu gimana? Jadi satu pengalaman juga sih buat kita bareng-bareng di satu ring itu, ditambah lagi ada suasana-suasana hutan. Jadi aura touringnya benar-benar hidup gitu. Dan motor CB150 ini memang cocok banget buat dibawa touring gitu, dengan konsep yang modifikasi masing-masing style sendiri-sendiri gitu. Tapi tadi kemarin tuh ya sedikit bocoran nih buat lo nih. Iya. Ada juga tuh yang nyari malaikat tuh. Waduh. Malaikat berkaki 6. Iya kan? Udah ngarep-ngarep malaikatnya cewek cowok. Sampai kita bikin pesan tuh sama Ateng tuh buat istrinya Firdaus. Oh iya, buat istri dia. Buat istri Firdaus. Jadi Kena dong. kena lagi. Karena makanya dia bilang sosok kebapaan kan ada di Firdaus. Iya. Ternyata nggak jadi tuh, cancel. Malaikatnya Jadi hilang. Laki. cemberut dia di jalan ya kan. Ya udah rasain deh tuh. Itu. Tapi ya touring itu seru kalau keseruan kekompakannya juga nyatu gitu. Makanya kan kita punya challenge kan. Stay Ada together games-gamesnya itu, ya. ada games-gamesnya itu, challenge-nya juga menurut gue seru, bikin mikir juga, tapi juga kocak bikin kita ada challenge yang gimana gitu. Plus kalau challenge-nya udah seru, motornya nggak mumpuni, selesai juga kita. Iya. Tapi ngomongin yang seru-seru ya, kemarin tuh ada satu ini juga yang seru-seru. Di mana kemarin itu kita kan tuker-tukeran motor. Oh iya. Ya kan, tuker-tukeran motor gitu. Saling cobain ya. Nah, sekarang gue pengen kalian itu saling review. Gimana sih atau share ya? Lu pertama lu ya? Gue pertama waktu itu gue pakai motor Mas kemarin? Irfan. Iya, motor saya. Pakai motor Mas Oh Irfan. iya. Mas Oke, gimana? Nah, motor Mas Irfan tuh sebenarnya mungkin gua sama Ateng agak familiar gitu dengan konsepnya karena
cafe racer, sebenarnya basicnya dari cafe racer gitu. Cuman dia bilang ini Neo mas, Neo. Bener kan Neo ya? Neo cafe racer. Nah terus dia juga bikin swing armnya juga handmade kata dia, custom. Udah di custom sama dia segala macam. Sebenarnya gue agak ragu, agak skeptis nih. Ini aduh gimana nih? Gitu kan? Handmade-nya Wah, gitu. wah parah. Wah parah. Tapi jujur ya kan. Ya kan jujur, kita harus jujur. Kan Kita emang paling rese dia dari kita sebagai modifikator itu nomor satu itu kita harus menerima dengan lapang dada itu kritik dan saran. dewasa sekali. Itu jelas. Netizen. Tahun-tahun ikut HMC. Netizen. Itu suatu pengalaman juga sebenarnya. Nah tapi bener gue agak sedikit skeptis tuh tadi. Aduh gimana nih swing armnya custom lagi gimana segala macam. Ternyata apalagi jalannya agak sedikit dari Tangkuban Perahu kan agak gelombang-gelombang kan. Gue juga Berjalan. ternyata nggak ada masalah. Nah di sini juga buat teman-teman ternyata modifikator juga nggak berpusat juga di kota besar gitu. Ternyata yang di Solo, Magelang itu juga punya keahlian yang sebenarnya bisa dibilang Indonesia tuh ngerata untuk segi modifikasinya. Tinggal bagaimana kita guyupnya ini loh. Nah acara kayak gini tuh buat gue oke banget. Nah, Nggak, lu terlalu birokratis. Kayaknya lu motor dia. iya. Terlalu luas, ya kan? Sebagai Tapi sebenarnya Nggak mentang-mentang di channel Ateng kenapa? Kamu belain ya? Enggak, gue gini deh. Ini tadi kopling hidrolis dia satu-satunya peserta yang pakai kopling hidrolis. Oke. Rasanya ya kopling hidrolis. Lebih enteng mas. lebih enak, lebih enteng. Lebih enteng. Terus secara body semua metal. Custom, Jadi ya. gue udah terbiasa dengan hal tersebut dan buat gue Fine garapannya oke sih. Oke. Siapa lagi yang berani bernyali mengomentari? Gantian. Iya. Oh iya, Tadi kemarin nyobain motor dia. Waduh, Ini deg-degan nih dia kayaknya. salah satu. Deg-degan nih. Dia dari awal udah santai. Ketemunya lu lagi. Itu bukan itu. Ini salah satu motor yang agak unik juga nih, karena knalpotnya dia di sebelah kiri sendiri dia, beda dari yang lain. Istilahnya kidal. Kidal, motor kidal. Terus suspensinya juga yang biasa di tengah, dia dipindah di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan suspensi monoshocknya, sebelah kirinya knalpot. Itu yang buat unik. Dan satu lagi, berdua nih sudah pakai double disc brake. Itu yang buat makin kece modifnya. Gitu, fungsionalnya mantep deh. Oke. Apalagi nih? Lanjut. Siapa yang? Siapa? Lanjut. Lu lah. Gua. Ya, dari tadi Lu, komentarin kemarin orang dulu. Iya, tapi nyari orang. Emang pengen cumaninin orang doang. Ntar pisahin. Bisa lagi nih. Kemarin saya pakai motor siapa ya? Aduh, punya dia lagi. Lagi nih. Oke. Beban nggak mas? Takut. Enggak. Jadi kemarin itu gue pakai motor lo ya. Iya. Nah itu gue cukup amazed sih. Artinya di motor itu gue ngerasa semuanya pas gitu. Dari pertama itu dari sisi pengereman, lu udah upgrade kan jadi 4 piston ya pengeremannya. Nah walaupun disc brake udah gede, walaupun kita ngelewatin medan yang nggak terlalu bagus, pas gue rem depan dia nggak kaget tuh gitu. Jadi masih tetap Maksimal smooth ya, gitu kan. Terus dari apa lagi? Kaki kalau swing arm lu ganti kan? Betul, swing arm juga Swing ganti. armnya pakai CBR ya? 250 RR. 250 RR itu juga bikin tampilannya jadi lebih keker dan setahu gue itu wheelbase lebih panjang dikit. Betul, Bang. Jadi handlingnya jadi lebih nyaman lah kalau buat gue. Emang karakter orang beda-beda kan. Sama terakhir apa ya? Oh cat. Catnya tuh yang waktu kemarin gue tanya ke lu kan, lu pakai cat apa nih? Bunglon ya kalau nggak Iya, salah ya? bunglon, betul. Bunglonnya menurut gue oke banget sih. Jadi kalau menurut bahasa gue modifikasinya kelas. Sumen lu dipuji maksudnya dari kemarin dicengin mulu. Kali-kali gitu. Udah aman. Aman. Senior Pak, umur Pak, saya tahu kepala. Lanjut. Siapa Next, nih? siapa lagi? Irfan. Irfan ya? Oh Irfan ya, yang belum ya. Motor siapa nih? Mas? Motor siapa lo kemarin pakai? Motor mas. Kasih tahu nggak ya? Pasti orangnya. Yuk coba tebak. Motor viral ya, motor viral ya. tebak. Motor Oke, viral. motor security. Jadi begini, alhamdulillah itu kemarin Alhamdulillah. Amin. nyampe umur 32 tahun ini Wah, panjang. akhirnya bisa merasakan motor yang dimodifikasi oleh Katro. Itu kayaknya jadi pencapaian hidup. Iya, semua pencapaian itu kayak checklist ya. Wah, ini harus nyebutin yang bagus-bagusnya dulu. Enggak, yang bagus dulu. Oh, ya ada dulunya. Oke. Om, nggak ada yang jelek soalnya. Bisa banget. Oke, kita akan mereview motor dari Mas Ateng. Iya. Itu pertama yang jelas saya langsung lihat itu bagian headlampnya. Aduh, tak kirain Aduh itu. apa tuh? Aduhnya apa tuh? Belum apa-apa udah ada sih. Aduh, Soalnya gini, aneh gini. Aduh apa? Gimana gue?
Itu kan dulu pertama awal muncul CB 150R yang baru, yang LED itu kita kan sudah googling itu keluar gambar dari Thailand malah. Thailand itu atau Thailand kalau Explosion. Ternyata headnya itu di custom lagi sama Mas Ateng. Wah, cuy. Yang X-Motion tuh udah keren ya, Bang. Yang lebih keren lagi. Masih di custom. Terus habis dari kepala itu di custom jadi mirip X-Motion. Itu kaki-kakinya juga udah diperlebar dengan pelek milik CBR 250RR biar lebih kekar lagi dan juga lebih lebar. Sama armnya juga milik CBR 250RR yang otomatis juga ngikutin kaki-kakinya. Ya, pakai arm CBR 250RR jadi lebih kekar lagi dan siapa yang nggak kenal sama Mas Ateng dari Katros, nah hasilnya kan juga gini kan. Apa gini kiri kanan? Headway-nya juga Jadi overall-nya enak ya tetap. Oh, positif aja lah. Iya. Positif. Enak mungkin nggak enak. Karena di channel Mas Ate gitu. Bagus aja. nanti aku di-cut Pak. Tenang Mas, aman, pulang. Gak ada yang jagain. Oke, lanjut. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Eko. Ya, ini dia nih. Tadi takutnya Tenang udah kok, pulang, tenang Mas. kok. Ya. Mau direview nggak? Nawarin diri ya. Nawarin diri. Jadi seram, jadi serem. Kakak kemarin pakai motornya Mas Ari kan. Nah, pas banget itu kan kemarin touring kan acaranya. Nyaman nih. Wih, Terus itu kan ada panel juga kan? box ya. Iya. Itu juga kemarin tak pakai buat ini sih, buat Gimana Pak? Saya Oleh. itu ada Kamu bawa batagor. Masih ada kali. Masih ada kali. ya kan dari jauh kan, maksudnya. Oh iya, benar, sini dari sekalian. Oh iya. Ya oke, bener juga sih. Cocok. Ya, mumpung kan. Bung. Iya. Nah, terus ini apa? Footstep-nya sih. Kenapa tuh? Nyaman banget. Cie. Santuy. Matanya santuy banget ini. Nah, itu kenapa footstep-nya dibilang santuy itu gimana? Ya, biar kita santuy gitu. Jadi biar nggak tegang kayak gini loh. Santuy. Harusnya udah pakai footstep santuy jadi santuy, Mas. Nah, karena Footstep emang santuy itu apa sih? Footstep santuy itu apa sih? footstepnya mereka tuh gue majuin ke depan. Jadi karena konsepnya ini kan touring, jadi gue pengen supaya kakinya, karena ini kan sporty sebenarnya dia, motornya sporty, CB150R itu sporty. Jadi gue pengen agak sedikit lebih santuy gitu. Karena konsepnya mengambil konsep touring. Balik lagi sesuai dengan konsep. Karena CB150R itu kan buat konsep apa aja masuk, cafe racer masuk, lu yang model modern masuk, sporty, moge look segala macam. Buat touring ternyata gue bisa buktiin juga masuk gitu. Jadi reviewnya gimana? Bagus apa enggak? Bagus kan? Dari apa? Bagus-bagusin gue enggak. Bagus pas multifungsi. Masuk Pak. Ini Jangan di-cut ya, ini menang di channel lu jangan di-cut. Multifungsi buat doang oleh. Oh iya, siap. Kepake lah ya. Ya, Oke, kepake. jadi ada fungsinya emang. Oke, tapi gue pengen nanya Mas Firdaus gitu. Tapi enggak, gue nggak cengin kok. tenang dulu. Istri lu udah aman tuh kayaknya. Kan sebenarnya gini, untuk lu kan juga bengkel gitu, atau mungkin ke semua bisa nimpalin. Sebenarnya modifikasi itu untuk misalnya touring dan segala macam untuk kebutuhan harian itu dengan motor dimodif, buat lu semua tuh ngeganggu nggak sih? Apalagi tadi udah ada timpalan dari teman-teman dari jurnalis segala macam. Tapi buat lu secara overall pribadi, menurut lu gimana? Gini sih, menurut gua si CB 150 ini yang terbaru itu tanpa dimodif pun gua ngerasa waktu nyobain motor masih standar itu kondisinya memang udah nyaman gitu. Jadi nggak perlu dimodif pun itu sudah benar-benar moge look, tambah lagi suspensinya sudah upside down. Tapi tiap orang, tiap karakteristik orang juga beda-beda. Seleranya, style modifnya itu kan ada, oh mungkin ini yang akan di-up buat mereka demi kenyamanan yang lebih maksimal lagi. Terus bagian ini yang perlu di-up biar maksimal lagi, itu mungkin akan beda-beda di setiap modifikator. Tapi dari segi kondisi standar pun sudah mumpuni gitu buat bawa touring gitu. Mungkin dari yang lain bisa nambahin, itu? Terus nih Mas, tadi kan nyeritain tentang si CB150R yang baru ya. Modifikasi itu enak buat touring walaupun kondisi standar. Nah cuma kalau dibandingin sama CB150R Streetfire versi sebelumnya, untuk dipakai touring
lebih enak mana? Atau impresinya tuh yang paling beda, kerasnya tuh di mananya sih? Kayak gitu sih paling. Iya. Ya, ini gue jawab ya. Ya boleh. Oh boleh. Dari gue nih. Soalnya gue punya keresahan C punya. Jadi gini, Cek. Curhat. Ternyata resah dari tadi. Jadi gini, sebenarnya keresahan gue adalah buat gue rider yang tinggi badannya cuman 158 cm itu sebenarnya punya keresahan bahwa kalau naik motor sport itu agak kurang nyaman karena takut ketinggian gitu kan. Nah, cuman di sini ketika gue riding kemarin ya di lewat Cikole dan segala macam, gue berasa kayak nyatu aja sama motornya gitu. Kayak ngeblend aja. Kayak gitu ngeblend bareng gitu loh. Jadi kayak gini, kalau kita lihat dari fitur-fitur yang sekarang ada ya, mulai dari suspensi depan itu udah upside down. Upside. Upside down otomatis kalau misalnya kita lagi bahasanya kalau anak-anak muda sekarang high speed corner gitu ya. Banget ya. Panas ya. Tadi Mau ke down. Wah, mau ke down. Itu pasti stabil. Oke. Terus masalah stang juga karena menyangkut handling. Handling buat gua itu ngerasanya nyaman banget karena nggak terlalu rendah tapi nggak terlalu tinggi juga. Jadi pas lah posisinya. Masih agak nunduk dikit tapi nggak bikin pegel. Gitu kan. Dan kalau kita ngomongin riding tadi ya, performa mesin udah pasti harus mumpuni. Di sini udah 6 speed dan rasionya itu gua ngerasainnya nggak terlalu ngedrop gitu mesinnya. Kadang tuh kalau misalnya 150 cc ya kan, yang gua takutin gitu agak susah tuh nanjak-nanjak atau Jadi gampang aja ya. akselerasi enak aja gitu ya. kan. Enak aja bener kan? Bener. Enak aja gitu kan. Jadi untuk trek panjang juga karena 6 speed nggak usah khawatir. Jadi tiap perpindahan giginya istilahnya nggak ada RPM yang terlalu drop gitu ya. Betul. Karena ya memang ya secara rasio udah dihitung lah ya, pastinya gitu. Jadi ya menurut gua sih yang paling signifikan dari situ sih ya. Dan itu tadi dengan tinggi badan gua yang 158 cm. Hah? Ya benar kan? Nggak gue yang ngetawain dia. Lu sensitif. Ketawanya bukan karena salah, Mas. Oh, iya. Bukan. Bukan. Bukan karena salah, cuma ya. Tenang. Enggak, dia jujur emang. Iya. Jujur. Jujur ketawain gua. Enggak apa-apa. Jadi dengan tinggi badan gue 158 cm, sitting posture gue nyaman banget. Karena kalau kita ngomongin sitting posture itu kan dari posisi kaki, tangan, sama posisi duduk kan. Ini menurut gue sih ya, menurut pribadi gue, ini udah sempurna banget lah motornya. Gitu, nyaman banget. Nah, gue nyambung juga nih omongan dari Faris ya kan. Kalau Faris tadi mungkin impresi berkendaranya. Nah, sekarang gue nanya soal modifnya. Kan CB ini Mas sudah cukup lama ya kan di Indonesia, terutama yang lama-lama. Terus ada yang baru gini. Nah, itu ada kesulitan nggak ya dalam memodifikasi CB yang baru ini, atau mungkin malah lebih gampang modif CB yang baru ini? Coba yang paling berpengalaman nih, yang sering kita HMJ ya kan dari 2014 ya. kan motornya belum yang baru. Tapi makanya Itu perbandingannya. Itu Perbandingannya. buat Perbandingan. masuk Yang lama yang baru. Ya. Jadi kalau yang lama itu ya ini jadi ngomongin masa lalu juga ya. Ya nggak masalah. Udah ngomongin cuma jangan lama-lama juga. Kalau CB yang lama itu kan masih kaki-kaki ya, barunya masih kecil. Oh iya benar. Dari segi lampu itu yang jelas itu kan lampu kan juga masih pakai bolam tuh. Oh iya. Sekarang kan sudah LED. Iya. Speedo yang sekarang juga sudah full digital. Terus Dulu jarum kaki-kaki gitu ya. kaki-kaki juga lebih kekar. Terus yang paling jelas itu kan dari tampilan. Nah, kalau tampilan sekarang kan lebih ke modern dan mogeluk. Ya sebenarnya jujur ya, gue baru lihat yang CB baru nih baru sekarang ya kan. Ya ampun, kamu tinggal di mana, Mas? Serius. Kalau dulu lu kan udah test ride gitu Iya, kan, iya, dan ini baru ngerasain tadi. Emang lebih keker aja gitu kan, tankinya segala macam. Itu kalau misalnya ada orang nih mau modif CB baru, enaknya mulai dari apa dulu? Yang jelas paling warna, Mas. Oh, Soalnya hidup biar lebih Dalam sudah terlalu abu-abu Iya. ini. Ini banyak quote-quote bagus ya. Paling Dia kan, punchline-nya kuat Irfan terus. 2021. paling kan kalau rubah itu paling sering itu pelek dirubah lebih berwarna sesuai keinginan. Ya, betul. Dirubah warnanya. Terus paling penambahan stripping lah biar terus ya kayaknya cuma itu lah. Ya selera lah ya. Selera. Karena ya itu tadi desain standar pun udah mau Udah kayak cakep. gitu ya. Iya. Udah kerasa banget lah. Terus gue pengen nanya nih, kan ada 3 peserta dari Honda Modification Contest dan udah nggak cuma setahun, udah ada yang ikut beberapa kali lah istilahnya. Mas Atek dulu juga ikut kan? Nah, ya kan? ikut ya. Oke, Ikut. jadi mungkin nanti Mas Ateng bisa namain juga. Boleh. Gimana sih pengalaman kalian ketika mengikuti Honda Modification Contest? Siapa Dari dulu? siapa dulu terserah. Dari sudut sini lagi. sudut sini. Dari sudut Jangan. Yang di pojok. Sudut tegang. Yang jelas minder.
Waduh, waduh. Gimana kenapa? Peserta banyak ya? Iya, Banyak ya? banyak yang bagus-bagus soalnya. Nah, ya intinya itu sih minder aja. Oh sih. iya makasih Mas. Lanjut. Ada lagi ya Mas? Mas Eko jangan marah Mas. Enggak, kemarin kan kontes pertama kan. Oke. Langsung menang gitu. Alhamdulillah nggak menang sih. Tapi kan yang penting udah usaha gitu. Betul. Betul. Jadi lihat banyak referensi sih. Nah, betul. Mungkin mau coba lagi sih. Ai. Kalau ada. Jangan gampang. Harus ada. Mungkin Mas Hateng mau ngasih saya nggak apa? Sponsor. Langsung ditodong. Kamu Thomas lanjut Mas. Iya, lanjut. Coba, Gimana? Ini senior nih, Kalau senior. aku- Wah kok senior? Maklum lah. Oh iya, bentar. Sampai senior lah. Terus terang kalau aku itu ngikutin HMC dari 2014, itu 2014 rubah CB pertama punyaku 2013 langsung tak rubah ya modif ringan gitu. Langsung alhamdulillah dapat juara 3. 2015 2016 Anda belum beruntung. Ikut aja. Meramaikan itu ikut meramaikan. Terus 2017 dapat juara 2, 2018 alhamdulillah ikut juara 1 dan ikut final battle di Honda Bikers Day di Pangandaran. Pangandaran ya 2019 ya. Benar. Terus 2019 cuma ikut meramaikan. Meramaikan lagi. 2020 Oh nggak ada ya. Ini baru ada lagi kan ngumpul sekarang ya kan. Versi online kan. Covid. Iya. Ya. Cuma habis itu maksudnya dari 2014 sampai sekarang keseruannya atau apa aja sih yang udah didapat Mas? Soalnya tadi kan selain podium-podium lah istilahnya lah. Yang jelas itu kita dapat saran sama kritik dari dewan juri. Itu yang penting ya. Oh itu nomor satu yang dicari Mas. Itu nomor satu yang dicari soalnya dari saran dan kritik itu kita bisa membuat ibaratnya hasil karya yang lebih baik. Itu jelas nomor satu. Dan yang kedua kita itu nunjukin kepercayaan diri kita gitu loh. Wah motorku seperti itu gitu Pak. Motor saya seperti itu, lawannya seperti itu. Kita sempat minder dulu. Waduh kok kayak gitu. Alhamdulillah namanya juga rezeki anak soleh ya Mas. Siapa yang tahu juga kan. Tenang-tenang aja. Yang penting berani tampil. Iya berani tampil. Kalau pengalaman untuk ikut HMC itu ya alhamdulillah juga dari pertama kali HMC keluar kita juga sudah ikut dan sebelum Honda CB ya Tahun berapa itu? Gua SMP. 2013 2014 lah ya. Oh Lebih. iya, 13. Itu dulu zaman waktu belum pakai Honda CB juga masih ada Tiger itu dulu. Nah, pengalaman yang didapat benar-benar kita banyak inspirasi dari modifikator-modifikator luar. Jadi masukan-masukan untuk kita berkarya jauh lebih baik dari mereka. Dan ya itu pengalaman. Penting banget pengalaman kita dapat, kita bisa lihat hasilnya seperti apa dan kita juga bisa tunjukkan ini hasil karya kita di ajang kompetisi dan bisa diapresiasi juga sama teman-teman dan sama dewan juri juga yang kalau kita bisa mendapatkan hasil. Alhamdulillah juga kita beberapa kali ikut bisa ke final battle, bisa juara 1 juga dapat. Alhamdulillah gitu. Mantap banget sih. Dari Mas Ateng Mas Ateng tadi mungkin pernah ikutan ada- atau gimana? Gua pernah ikutan di tahun 2015. Oke. Jadi ini kayak satu sejarah juga sih buat gue. Bukan gimana-gimana karena waktu itu ajang HMC itu jadi hidup dan matinya bengkel gue ya, Katros. Jadi waktu itu gue mutusin, gue coba ikut kontes. Ini di titik terendahnya Katros ya, tahun 2015. Kalau gue menang, gue terusin buka bengkel Katros. Tapi kalau gue kalah, gue tutup. udah, Gitu. Karena secara bisnis di 2015 itu gue jatuh banget. Ini nggak pernah gue ceritain di vlog gue gitu. Baru pertama nih ya. Baru pertama. Waktu itu gue ikut kelas FFA. Waduh FFA, FFA guys. Setelah- Wah Sultan. Kita mah gak berani FFA. Lupa Mas. Sorry, Mas Ateng, kalau nggak salah motornya itu yang GL yang bodinya ke belakang gitu. Bukan kan? GL. Ya itu Oh, ya itu iya, kan. Revo. Jadi gue ikut kelas FFA. FFA di atas 2016 ya waktu itu ya? 2006. Ya, 2006. benar. Di atas 2006. FFA. Tapi motor gue Honda Revo. Oh iya benar Honda Revo. Honda ya, Revo. benar. Berarti kan diadunya sama CC gede kan? Iya. Gitu. Ada CBR kalau Ada nggak salah. CBR, Tapi tapi- belum ada kelasnya kalau nggak salah. Betul. Jadi waktu itu gue coba, ya udah mau gue masukin aja nih hidup mati. Ternyata menang juara 1. Iya. Gitu. Jadi ya dari situ ya udah mungkin itu jawaban buat gue akhirnya bisa gue terusin sampai sekarang. Gitu. Itu tahun 2015. Keren sih. Gitu. Mantap, mantap. Nah ini karena mungkin udah kemana-mana ntar nih ngobrolnya ya. Ya kan udah mulai ada yang Ada yang mulai- konflik tadi. Iya. Ada yang mulai konflik ya kan.
Ini gue pertanyaan ke semua ya, modifikator ya kan. Harapannya ke depannya tuh modifikasi buat secara umum tuh pengennya tuh kayak apa sih secara umum ya. Tapi dimulai sekarang dari Mas Yusa deh. Yeah. Harapannya jangan dari situ dulu. Dia udah tekan nih. Gantian, Iya, dia udah tekan nih. gantian mikir Dia dulu. tadi pikirnya ntar belakangan aja ya kan. Gue lagi aja ya kan. Dari Mas Yusa. Harapannya gini sih, di dunia modifikasi itu gue pribadi sering lihat part-part yang nggak original ya. Oh, iya benar. Nah, itu penting banget buat, apalagi menyangkut safety dalam berkendara. Nah, kedepannya mungkin modifikator-modifikator harus pentingkan part-part yang original yang harus dipakai, jangan pakai barang yang KW lah atau gitu, biar kondisi motor benar-benar safety dan nyaman dikendarain gitu. Serem sih emang ya. Kadang tuh pakai kaliper yang nggak ori itu padahal efeknya bisa Fatal kecelakaan banget. ya kan. Iya, segala betul. macam. Oke, lanjut ke Dari gue sih mungkin kalau gue lebih jawabnya lebih ke regulasi sih ya. Mudah-mudahan ke depannya regulasi soal modifikasi motor atau custom motor itu bisa lebih terang lah. Jadi industri UMKM itu bisa lebih berkembang lagi semuanya kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang harapan gue ke depannya gitu. lanjut. Siapa? Lanjut. Modifikator. Tuh. Udah ngantuk ini. Udah ngantuk. Dijawab Oh iya kan masing-masing beda. Iya, ya kan jelas kalau modif berikutnya itu safety itu jelas nomor 1, sama yang kedua kan menambahi safety. Menambahi Iya. Jangan merugikan orang lain. Wis. Seperti itu. Kuat lah gini. Nah, contoh lagi, Kuat nggak terus usah dia. bilang jauh-jauh lah. Kita kan pernah lihat di jalanan ya kayak lampu tambahan. Oh iya. Yang terlalu silau ya. Terlalu silau, lampu itu jelas. Sama yang kedua klakson. Ya, Iya, yang ngagetin nih. Iya, kadang. motor klaksonnya kayak Truk. Sekali klakson Presta kaget itu, gitu kan. Jantungan. Ya, jantungan langsung Kolaps ya. kita kan nggak ingin Bener. loh itu. Ini sepele Iya. tapi penting loh ya. Klakson. Kayaknya cuma itu soalnya kan sudah dari Mas Katro sama Om Yusa kan sudah. Intinya kan juga itu. Terus mungkin ada tambahan? Mas. Kalau gue menambahkan bener dari Ateng itu bener banget karena buat di industri motor modifikasi sekarang masih memang zonanya abu-abu. Ya, betul. Kan. Padahal kayak gue, Ateng dan teman-teman yang lain kita bisa hidup, keluarga kita bisa hidup di dunia modifikasi. Seharusnya ini bisa lebih penetrasi dan lebih luas lagi di Indonesia. Harapan gue itu sih. Terakhir. Nah, Jawabannya harusnya Jawabannya mesti digowo. ini menyentuh. Jawab udah ini punchline-nya nih. Ini punchline udah klimaks. Habis ini kita closing. Jadi jawaban lu harus pilih banget. Habis ini Iya. Ayo, Mas bobot belum disebutkan sama. Nah, lo. Jangan bilang idem. Enggak, saya kan udah disebutin semua. Nah, nggak boleh. boleh. Harus out of the box. Justru itu ya kan. Oh ya. Oh iya. Das, tenang. Ini udah Kalau dari saya sih mudah-mudahan 4 modifikasi murah lah. cuannya di mana? Bisa kejaga weh, kualitas bagus, murah tapi. Murah. Tapi nggak murahan ya? Enggak. Mantap. Murah tapi nggak murahan. Oke lah. Oke lah. Selaku Iya. produsen UMKM. boleh dikembangkan mungkin masukannya. Udah Kamu daripada bisa jadi reseller. daripada lu semua buka kartu gua yang lain ya. Ini langsung aja gua tutup. Jadi teman-teman terima kasih di sini yang udah pada nonton dari awal sampai akhir. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan sekali lagi gue mau ingetin bahwa di episode kali ini adalah episode kedua. Jadi episode pertamanya itu ada di channelnya Ari Perkasa. Jadi kalian langsung aja kunjungi channel Ari Perkasa. Lu nggak usah lah ya, nggak usah promoin channel lu ya. Ya udah channel gue Ari Perkasa emang itu. Udah ya? Oke. Sip. Oke, jadi langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace. Oke, tos dulu lah. Tos dulu. Thank you semuanya.